Hilang dulu. Stop dulu. Maaf, ini lagi kesalahan teknis. Close it. Ya, langsung. Share screen. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Oke, baik. Halo, saya mau menyapa teman-teman yang baru join. Selamat datang di Persekutuan Doa Online CIC Campbelltown. Kali ini pengajaran akan dibawakan oleh Caplen kita tercinta, Romo Suroto. Nanti juga ada sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa langsung chat ke tim CIC Campbelltown. Nanti kami akan sampaikan ke Romo untuk menjawab. Dan tim pujian oleh Rudi dan kawan-kawan. Baik teman-teman, mari kita siapkan hati kita, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita memulai dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami boleh bersatu hati di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Biarlah kasih-Mu boleh mengalir, memenuhi setiap kami. Berkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga sungguh kuasa-Mu boleh bekerja memenuhi kami. Terlebih dahulu Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saya persilakan tim pujian untuk memulai. Terima kasih Tere. Pujian syukur teman-teman, kalau kita boleh berkumpul di tempat ini, walaupun hanya secara online, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena Dia berfirman, waktu 3 orang berkumpul dalam namanya, maka Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat lagu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Cinta dan mengasihimu.
dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita memuliakan Tuhan. Setelah kita tadi memuji Tuhan, maka saat ini saya mengundang teman-teman semuanya untuk mempersiapkan hati kita untuk boleh duduk diam dan boleh merasakan indahnya hadirat Tuhan. Kita mau angkat lagu penyembahan lebih dalam lagi, karena kita percaya pada waktu kita dekat dengan Tuhan, pada waktu kita bersatu dengan Tuhan, di situ kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Di situ kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita angkat lagu ini dengan iman lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita lihat sekali lagi satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu.
melihat kami sungguh berbahagia dan berarti di mata-Mu. Tuhan, kami ingin masuk lebih dalam lagi untuk mengalami indahnya hadirat-Mu, Tuhan. Kami ingin bersatu dengan Engkau, Tuhan, sehingga kami tahu apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berfirman 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami lebih dari 2, Tuhan. Kami percaya saat ini kasih-Mu ada memenuhi kehidupan kami. Tuhan, mungkin banyak dari teman-teman kami saat ini yang hadir mengalami kebingungan, mengalami pergumulan, baik itu sakit penyakit, baik itu masalah keuangan, ataupun masalah keluarga. Kadang-kadang kami bingung, Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Tapi biarlah saat ini, Tuhan, Kau berikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh diberi hikmat dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kalau kami saat ini takut, Tuhan, akan masalah yang ada di depan kami, biarlah Kau ingatkan kami sekali lagi betapa Engkau sungguh sayang dan mencintai kami. Pada waktu kami membutuhkan makanan, Engkau melakukan mukjizat melipat gandaan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan Kau memberi makan 5.000 orang. Pada waktu kami sakit, biarlah saat ini buat kami yang sakit, kami boleh percaya bahwa Engkau sungguh tabib yang ajaib, di mana Engkau, Tuhan, memulihkan hamba-Mu yang sakit pendarahan hanya dengan memegang jubah-Mu saja. Kau juga menyembuhkan mereka yang buta, mereka yang bisu. Bagi-Mu, Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kalau Engkau sungguh sangat sayang kepada kami, biarlah kami sungguh percaya kepada-Mu. Biarlah kami sungguh ingin menyatukan diri kami kepada-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh boleh tahu apa menjadi kehendak-Mu atas kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Karena kalau kami tahu apa menjadi rencana-Mu, kami tahu pada akhirnya nanti rancangan damai sejahtera yang indah akan terjadi atas kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau Engkau sungguh hadir, menjamah, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Mari kita angkat lagu penyembahan ini sekali lagi. Satu hal yang kurindukan, kita percaya pada saat Tuhan hadir menjamah kita, yang terbaik pasti boleh terjadi, mujizat pasti boleh terjadi, dan rahmat Tuhan pasti tercurah. Hal yang kurindukan, ya Tuhan, Lalu berada di dekat-Mu, Yes, Lord. dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari kita katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Rasakan kuasa Tuhan saat ini. lebih Dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam, di dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh-sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini apapun menjadi pergumulan kami, Kau telah jawab. Kau telah berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami ingin mendoakan Romo kami, Romo Suroto. Biar kiranya Tuhan Kau boleh berkati Romo kami. Biar kiranya apa yang beliau sampaikan semula berasal daripada-Mu sendiri. Biarlah beliau boleh mengajarkan kepada kami bagaimana kami melakukan discernment, bagaimana kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kami. Kami percaya Kau ubahkan hati kami. Kami percaya Kau beri kami hikmat. Kami percaya kami boleh duduk diam menjadi seorang murid yang mendengarkan dan percaya akan firman dan pengajaran yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Kami siap untuk boleh merasakan kasih cinta-Mu dalam kehidupan kami. Semua doa ini ya Bapa, kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus. Kami sembah dan kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami persilakan Romo. Ya baik, Romo, waktu dan tempat kami persilakan. Romo akan jadi co-host. Masih di Para saudara, shalom semuanya. Salam. Shalom. Hari ini saya senang sekali bisa berkumpul dengan kita semua, walaupun dengan media Zoom. Dan pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang discernment. Discernment itu adalah hal yang penting sekali. Maka dulu waktu saya kuliah, ini adalah satu pelajaran yang penting. Dan waktu itu, saya belajar di Filipina waktu itu, pelajaran discernment ini peminatnya banyak sekali.
sampai kita itu inden. Apalagi kalau yang mengajar itu ada seorang tokoh spiritual yang namanya Thomas Green, biasanya yang datang banyak sekali. Karena memang discernment itu penting sekali dalam kehidupan kita. Baik, para saudara, mari kita mulai dengan membaca kitab suci. Dan kali ini yang saya pilih adalah bacaan dari surat 1 Petrus yang pertama, bab 5 ayat 8 sampai dengan 11. Perikop ini adalah perikop yang dipakai untuk doa malam pada hari Jumat. Biasanya bacaan ini yang dibaca setiap Jumat malam untuk ibadat penutup. Bunyinya demikian. Saudara-saudaraku, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelangnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Para saudara, kalau kita bicara tentang discernment, maka discernment itu artinya membeda-bedakan. Jadi discern itu artinya membeda-bedakan. Nah, hal yang pertama adalah bahwa, para saudara, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Ini dapat kita lihat dari kitab Kejadian. Dan mengembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk. Nah, maka para saudara, kita itu hidup karena Roh Allah masuk dalam diri kita. Maka diri kita itu berbeda dari makhluk yang lain. Karena kita mempunyai dimensi spiritualitas. Kita mempunyai spirit yang diberikan Tuhan sendiri kepada kita. Dan kalau spirit itu sudah tidak ada, berarti kita tidak bisa hidup lagi. Maka para saudara, kalau kita bicara tentang Roh Allah yang bekerja dalam diri kita, maka itu adalah hal yang sebenarnya sudah terjadi dalam diri kita. Hanya saja kita ini seringkali tidak menyadarinya. Misalnya, kalau contoh yang saya temukan misalnya, saya memilih menjadi seorang imam. Itu juga adalah tuntunan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat saya tertarik dalam kehidupan seorang imam, dan kemudian saya menjalaninya, dan kemudian saya menemukannya. Jadi, yang namanya roh yang bekerja dalam diri kita, itu sudah nyata. Dan itu terjadi. Hanya seringkali kita itu tidak menyadarinya. Contoh lain misalnya, waktu saya kecil itu saya pernah, ya namanya orang desa ya, pergi ke sawah, lalu naik pohon, berayun-ayun di dahan pohon. Padahal di bawahnya itu ada batu yang besar sekali. Dan kemudian, karena saya begitu excited dengan kakak saya, ternyata saya itu lupa pegangan. Dan saya itu bisa terjun gitu. Dan kemudian heran sekali, saya jatuh di sebelah batu, bukan di batunya. Kalau kena batunya, itu saya pasti celaka. Tetapi kenapa di sebelahnya? Contoh lain lagi misalnya, saya pernah, para saudara, menabrak sepeda motor. Waktu itu saya pulang dari pertemuan di Keuskupan, dan karena malamnya ada berkat rumah, maka saya waktu nyetir mobil itu terlalu kenceng. Jadi kecepatannya itu sampai kira-kira 90 km per jam. Dan di Indonesia, kalau Anda ingat Indonesia, kan seringkali ada sepeda motor yang dari gang langsung keluar itu kan, gitu. Bukannya cepat tapi malah pelan. Gitu. Nah, itu yang terjadi dengan saya. Ada motor yang dari gang tiba-tiba muncul itu, dan kemudian saya tabrak dengan kecepatan tinggi ini, dan ternyata saya baru tahu kalau orang sepeda motor itu ditabrak dari belakang,
itu ternyata orangnya itu melayang gitu. Jadi orangnya itu seperti memutar gitu. Dan anehnya ini. Di pinggir jalan itu ada gundukan pasir. Jadi ada apa namanya? Ada pasir. Kan biasanya kan kalau ada proyek itu ada pasir gitu kan. Dan orang yang saya tabrak itu jatuh di atas pasir itu. Dan kemudian dia balik lagi berdiri. Saya hanya membawa dia ke rumah sakit juga sih. Tetapi dia tidak celaka apa-apa. Dan hanya sepeda motornya saja yang memerlukan apa namanya reparasi yang luar biasa karena rusaknya sangat parah. Tapi orangnya tidak apa-apa. Nah, hal-hal seperti ini itulah Roh Allah yang bekerja. Jadi Roh Allah itu bukan sesuatu yang teori, tapi sebenarnya itu sudah terjadi dalam diri saya dan juga dalam diri Anda. Jadi Roh Allah itu sudah bekerja. Kenapa? Karena memang sejak semula ketika kita diciptakan, Roh Allah itu dihembuskan dalam diri kita. Dan kalau kita itu menuruti Roh Allah yang ada dalam diri kita, maka Galatia 5, 22-23 mengatakan, kita ini menjadi orang yang hidupnya itu penuh dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesabaran, dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi Pak Saudara, kalau kita itu ikut roh yang ada dalam diri kita, roh Allah yang ada dalam diri kita, buah-buahnya itu. Kasih, sukacita, damai. Itulah yang menjadi buah-buahnya. Nah, maka Pak Saudara, ketika kita bicara tentang discernment, ada 3 hal besar ini yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah dalam diri manusia, Roh Allah bekerja. Jadi Roh Allah sudah bekerja di dalam diri kita. Mungkin Anda perlu ingat sebuah kejadian dalam hidupmu, di mana Roh Allah itu sungguh-sungguh menuntunmu, memberi inspirasi, menguatkanmu, meneguhkanmu, mengkoreksi dirimu. Jadi Roh Allah itu memang sudah bekerja dalam diri kita. Nah, namun, unfortunately, roh yang bukan Allah, jadi ada roh yang bukan Allah, juga hadir untuk mengganggu dan mencerai-beraikan. Roh yang bukan Allah itu bisa dari kelemahan diri, bisa berasal dari setan. Jadi yang namanya roh yang bukan Allah itu menunjuk kepada kelemahan diri kita, namun juga berasal dari si jahat. Maka karena kita menyadari bahwa bukan selalu roh Allah yang bekerja dalam diri kita, tetapi seringkali kita diganggu oleh roh-roh yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya maka kita ini perlu untuk discernment. Discernment itu artinya selalu berupaya untuk membedakan antara gandum dan ilalang yang ada dalam diri kita. Pada Yesus, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan lalang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Jadi Tuhan itu memberikan rahmat Roh Kudus dalam diri kita. Namun ternyata dari lalang itu, dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Jadi Yesus sendiri menunjuk bahwa dalam diri kita itu ada 2 roh yang bekerja. Yang pertama adalah roh Allah sendiri. Roh Allah itu yang utama, yang membuat kita hidup, dan roh Allah itu membawa kita, membimbing kita ke arah mana? Ke arah keselamatan. Karena Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu mencintai kita, maka roh Allah itu membimbing kita supaya kita itu mendapatkan keselamatan. Keselamatan di dunia ini
namun juga keselamatan nanti secara definitif kita nikmati waktu kita masuk dalam hidup abadi. Itulah Roh Allah sendiri. Namun, Roh Allah itu seringkali diganggu oleh musuh yang seperti ilalang yang tumbuh bersama dengan gandum ini. Itu berarti para saudara, ketika kita bicara tentang godaan, maka godaan itu jangan dipandang sebagai lawan setara dengan Allah. Oh tidak, para saudara. Allah lebih kuat. Allah bisa mengalahkan segala musuh. Maka kepada para pengganggu itu, kita ini tidak boleh mempunyai sikap takut. Karena di dalam Kristus, kita bisa mengalahkannya. Di dalam Tuhan Yesus, kita bisa mengatasinya. Kenapa? Karena kehadiran Yesus di dunia ini sudah mengalahkan musuh terbesar, yaitu setan sendiri. Sudah tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Namun, dia masih bisa menggodai kita, masih bisa mengganggu kita. Jadi, para saudara, kita ini perlu untuk menyadari dua hal ini yang bekerja bersama-sama dalam diri kita. Mari sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi saya katakan bahwa Allah itu ada dalam diri kita, dia menginspirasi, dia menguatkan, dia menemani, dia membimbing kita, dan ujung-ujungnya adalah kita ini akan menemukan keselamatan. Nah, sedangkan buah dari kita mengikuti Roh Allah adalah kita itu mengalami damai, sukacita, kegembiraan, penguasaan diri, dan sebagainya. Jadi inilah yang seringkali muncul dalam diri kita kalau kita mengikuti Roh Allah yang ada dalam diri kita. Namun, sekali lagi, ada musuh yang mengganggu. Musuh itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Seperti ilalang yang tumbuh bersama dengan gandum. Jadi, kita ini perlu untuk membedakan manakah yang gandum, manakah yang ilalang. Dan itulah arti dari discernment. Discernment artinya membedakan mana gandum, mana ilalang. Dan kita memegang yang baik, yaitu kita memegang gandumnya. Karena itulah yang akan memberikan hasil. Nah, saudara, kalau tadi saya bicara tentang yang bukan Allah, yang bukan Allah itu siapa? Yang pertama-tama adalah yang bukan Allah itu, roh yang mengganggu dalam diri kita itu tidak selalu dari roh jahat. Dari siapa itu? Yaitu dari kelemahan dan keterbatasan pribadi kita. Jadi seringkali sebagai manusia, kita ini ada suara-suara dalam diri kita. Dan itu berasal dari kelemahan dan keterbatasan pribadi kita. Misalnya begini misalnya. Misalnya ada orang yang di dalam waktu dia kecil, dia dilahirkan sebagai 6 bersaudara. Dan dia adalah anak nomor 2. Kakaknya, karena dia anak sulung, dia itu sangat disayangi oleh orang tuanya. Namun karena dia anak kedua, dia kurang begitu disayang. Bahkan dia itu begitu banyak diberi pekerjaan. Sementara adiknya itu laki-laki, orang tuanya sangat menyukai adiknya yang laki-laki itu. Nah, jadi situasi di mana dia berasal dari keluarga yang besar, membuat dirinya itu mempunyai benih-benih. Benih-benih apa? Benih-benih iri hati. Dia menjadi mudah untuk menjadi iri kalau ada teman lain yang diperhatikan lebih. Nah, inilah kelemahan-kelemahan pribadi dalam diri kita yang muncul karena pengalaman diri kita. Inilah yang seringkali mengganggu kita, yang seringkali menggodai kita. Contoh lain lagi, misalnya. Ada orang, waktu dia masih kelas 1 SMP, dia itu dibully sama orang yang sudah dewasa.
dan orang dewasa itu rambutnya keriting. Dan sejak itu, kalau dia bertemu dengan orang yang rambutnya keriting, dia itu merasa ketakutan. Nah, inilah yang namanya kelemahan-kelemahan, dan itu dibawa di dalam kehidupan kita. Itulah ilalang dalam diri kita, yang muncul dari kelemahan dan keterbatasan pribadi kita. Dan hal-hal ini, hal-hal kecil-kecil seperti ini seringkali juga kita bawa bersama dengan kita juga di dalam pelayanan. Jadi dalam pelayanan, ini seringkali kelemahan-kelemahan kita ini juga muncul. Dan kelemahan-kelemahan ini juga seringkali terbawa tanpa kita menghendakinya, bahkan tanpa kita menyadarinya. Para saudara, waktu dulu saya di paroki, dari tahun 2000 sampai di dua paroki yang saya layani, saya selalu mendapat kebahagiaan untuk menjadi moderator dari karismatik. Jadi saya selalu mendapatkan jatah untuk menjadi moderator karismatik. Walaupun saya itu tidak pernah lulus dari karismatik. Kenapa? Karena ketika saya ikut seminar hidup baru dalam roh, saya ikut 3 kali dan tidak pernah selesai. Selalu saja pada hari terakhir itu ada apa gitu, ada layanan gitu. Tiba-tiba ada ini. Jadi saya sudah ikut 3 kali, tapi saya itu nggak pernah selesai. Jadi saya itu merasa belum lulus sebagai anggota karismatik. Namun sebagai Romo, saya biasanya menjadi moderator karismatik. Dan ada hal-hal kecil, kelemahan-kelemahan dan keterbatasan pribadi yang kecil, tetapi seringkali itu mengganggu sebuah kelompok. Misalnya begini, misalnya adalah yang menyanyi atau PWL, yang membawakan lagu, yang membawa lagu pujian. Ada orang yang biasa membawakan lagu pujian, dan dia senang, dan dia happy dalam pelayanannya. Dia merasa bahwa pujiannya itu membawa kebahagiaan untuk dirinya, dan dia bersyukur bahwa yang dia nyanyikan itu juga menjadi kegembiraan bagi banyak orang. Nah, satu hari ada anggota baru, dan anggota baru itu masih muda, masih cantik, lebih cantik dari dia. Dan kemudian dia juga ikut menjadi yang membantu di dalam pujian. Dan kemudian pertemuan doanya itu menjadi lebih lagi, menjadi lebih meriah, menjadi lebih penuh kebahagiaan, menjadi lebih penuh dengan sukacita. Tetapi ternyata saudari saya ini, harusnya dia bahagia dong, karena dalam kelompoknya itu menjadi sukacita. Tapi tidak. Dia justru mempunyai perasaan iri hati. Kenapa ketika saya yang memimpin pujian tidak semeriah ini? Tetapi kenapa orang yang baru datang ini, orang yang masih hijau ini, ketika dia memimpin pujian, menjadi begitu semarak? Nah, inilah para saudara contoh dari kelemahan-kelemahan dan keterbatasan pribadi kita. Jadi kita ini seringkali mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang bukan dosa sebenarnya, tetapi itu mengganggu. Dan kalau itu tidak disadari, itu akan membuat dan mempengaruhi kelompok itu. Kenapa? Karena iri hati. Iri hati itu hal kecil, para saudara, hal kecil sekali, tetapi kalau itu tidak disadari, itu seringkali kemudian berkembang dan bertumbuh menjadi seperti akar. Tidak kelihatan, tetapi di dalamnya itu akarnya sudah besar. Maka para saudara, yang namanya discernment itu seperti itu. Jadi kita itu menyadari mana yang menjadi ilalang yang ada di dalam diri kita. Contoh lain lagi misalnya, contoh dari kelemahan pribadi kita. Misalnya dalam kehidupan berkeluarga, ada suami istri, dan suami itu orangnya baik. Semua orang mengatakan dia itu baik. Kalau istrinya itu ngoceh, dia itu dengerin aja. Dia dengerin terus. Didengerin terus. Dia tidak pernah
feedback, atau tidak pernah menyerang balik, tetapi dia selalu menelan terus-menerus. Sampai suatu saat tiba-tiba dia tidak tahan lagi. Dan apa yang terjadi? Dia bukannya marah, tetapi dia merasa tiba-tiba semuanya itu menjadi hampa. Dan dia merasa bahwa perkawinannya itu nggak ada maknanya sama sekali. Nah, ini juga adalah kelemahan-kelemahan pribadi dalam diri kita. Jadi para saudara, segala sesuatu yang buruk dalam diri kita, itu jangan kemudian semuanya itu diberikan kepada, karena setan menggodai saya. Tidak, seringkali bukan setan. Seringkali adalah kelemahan-kelemahan pribadi kita yang kalau tidak disadari itu kemudian mengganggu kita. Para saudara, kalau kita mempunyai kelemahan itu biasa saja, para saudara. Yang namanya human, yang namanya manusia, pastilah kita ini mempunyai kelemahan-kelemahan. Semua orang memilikinya. Yang penting adalah kita ini bisa menerimanya, kita bisa menemukan polanya. Maka ketika kita bisa menerima dan menemukan polanya, maka kemudian kita ini bahkan menjadi tidak terganggu dengannya. Misalnya, kalau saya begini, saya kalau capek dan lapar, saya mudah marah. Nah, maka ketika saya capek dan lapar, saya akan menyadari, bahkan kadang-kadang kalau dalam meeting, apalagi kalau saya menjadi pimpinan gitu, kalau saya capek dan lapar, itu saya tulis di depan saya, kamu capek dan kamu lapar. Nah, kenapa? Karena saya tahu ketika saya itu lapar dan capek, saya seringkali mudah marah. Dan marahnya itu menjadi tidak terkendali. Nah, inilah yang dalam bahasa rohani disebut sebagai ketidakteraturan. Kelekatan-kelekatan yang tidak teratur. Nah, seperti ini. Jadi kita ini perlu untuk mengenalinya. Semua orang, dari paus sampai dengan Anda, pastilah mempunyai kelemahan pribadi itu. Ketika kelemahan pribadi itu kita bisa melihatnya, kita bisa menerimanya dengan damai, maka kemudian kita ini justru bisa menyiasatinya. Entah itu kecenderungan kita yang mudah iri, kecenderungan kita yang mudah marah, kecenderungan kita yang suka pilih kasih, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini, asalkan kita sadari, tidak akan terlalu mengganggu dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, yang bukan Allah itu yang kedua adalah iblis sendiri. Iblis itu artinya setan. Setan adalah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Maka yang namanya iblis dalam bahasa Latin itu adalah diabolos. Kenapa diabolos? Karena dia adalah raja dari para penipu. Dia menipu kita. Menipu apa? Supaya hidup kita itu terbelokkan. Kita tidak lagi menuju Tuhan, tetapi kita ini kemudian diarahkan ke yang lain. Dan siapa yang diserang oleh iblis? Yang diserang oleh iblis adalah orang-orang yang baik. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang tidak baik itu setan itu diam-diam saja orang jatuh sendiri kok. Kenapa? Karena orang-orang yang kurang baik itu dia dikuasai oleh kelemahan pribadinya sendiri. Jadi setan tenang-tenang saja gitu. Tetapi untuk orang-orang yang baik, setan itu sungguh-sungguh menggodainya. Maka para saudara, kalau Anda membaca kisah dari para suci, maka para suci itu akan banyak digodai. Dan semakin suci orangnya, godaan setan itu menjadi semakin kasar. Kenapa? Karena kalau orang ini dibiarkan, kesuciannya itu akan mempengaruhi yang lain. Dan kemudian makin banyak orang masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya iblis tidak suka. Maka orang-orang yang baik seringkali justru digodai, diberikan godaan yang besar. Para saudara, mungkin Anda bertanya kepada saya begini, Romo, gimana caranya supaya bisa merasakan godaan iblis?
Anda mau? Saya tunjukkan caranya. Gini, coba Anda retret, tapi retret sendirian, bukan retret yang banyak orang, tapi retret sendirian, misalnya 7 hari retret. Dan kemudian 3 hari pertama itu coba Anda diam dan berpuasa. Dan kamu hanya memikirkan satu saja, yaitu memikirkan Tuhan, memikirkan dosa-dosamu, memurnikan dirimu. Yakinlah, pasti nanti akan digodai oleh iblis. Kenapa? Karena apa? Karena kamu serius. Karena kamu sungguh-sungguh. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh dan serius itulah yang seringkali digodai oleh iblis. Nah, bagaimana caranya iblis mengganggu kita? Dia mengganggu dengan cara menipu, karena dia itu adalah diabolos. Maka simbolnya adalah asap dan api. Asap kenapa? Karena dia itu menggelapkan. Api kenapa? Karena dia itu merangsang kita supaya melakukan hal-hal yang kelihatannya menarik, namun kemudian akibatnya membawa kita kepada penderitaan. Misalnya ada orang yang digodai dengan judi. Misalnya judi. Judi itu seringkali godaan dari iblis misalnya. Jadi gini misalnya, coba kamu judilah sesekali, masa nggak pernah sih? Masa kamu sudah tinggal di Australia belum pernah ikut judi? Cobalah. Nah, jadi kita itu digodai begitu. Asik loh. Banyak orang senang loh. Jadi kita mulai. Setelah kita mulai terus. Ini terus. Dan kemudian lama-kelamaan kita kemudian terjerat dengan kebiasaan itu. Jadi iblis itu menggodai kita, dia menipu kita. Mulanya godaan iblis itu menarik kita. Seperti apa? Ini loh, godaan iblis itu persis dengan kitab Kejadian. Ketika ular sang iblis itu menggodai Hawa. Buah itu digambarkan begitu menarik. Engkau akan menemukan kebijaksanaan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi kita itu dibujuk-bujuk seperti itu. Namun kemudian ujung-ujungnya adalah justru manusia itu menemukan dan kemudian berhadapan dengan berbagai macam kesulitan. Jadi Pak Saudara, sekali lagi jadi dalam diri kita itu ada roh Allah. Roh Allah lebih besar, lebih kuat dalam diri kita. Karena dia itu seperti gandum. Tetapi dalam diri kita ada juga rerumputan, ilalang, yang membuat kita itu tidak begitu bertumbuh. Dan itu dalam bahasa rohani disebut sebagai yang bukan Allah. Dan itu berasal dari kelemahan dan keterbatasan pribadi kita. Namun juga iblis yang seringkali menggodai kita. Dua-dua hal ini perlu kita sadari, supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti bujukannya. Supaya kita tidak mengikuti rayuannya. Karena kalau kita mengikuti rayuannya, maka kemudian kita ini akan menjadi terjatuh. Dan kemudian membawa kegelapan bagi diri kita sendiri, namun juga kegelapan bagi keluarga kita, dan juga kelompok-kelompok doa yang kita ikuti. Nah, bagaimana dengan dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya? Prinsipnya kalau dibuat sederhana, maka begini. Kita ini mempunyai kepercayaan dasar bahwa kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati jika kita mengikuti kehendak dan bimbingan Roh Kudus. Kalau kita mengikuti bimbingan Roh Kudus, kita ini akan kemudian menemukan kebahagiaan. Dan buah-buah roh itu adalah damai, sukacita, dan kegembiraan. Namun kita ini perlu untuk membeda-bedakan mana yang adalah roh Allah, mana yang adalah roh yang bukan Allah. Jadi kita itu perlu untuk membeda-bedakan. Nah, jika kedua-duanya baik, maka kita memilih mana yang lebih membawa kemuliaan bagi Allah. Jadi kita ini adalah dasar dan prinsipnya ketika kita berhadapan dengan discernment.
Lalu bagaimana cara melatihnya? Ini para saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mematahkan godaan-godaan, entah itu dari kelemahan pribadi, entah dari kelemahan-kelemahan dari godaan iblis? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena godaan itu dibiarkan Tuhan supaya menggodai kita. Jadi Tuhan itu membiarkan. Kenapa Tuhan membiarkan? Saya juga belum tahu kenapa. Tetapi seperti ilalang dan rumput, Tuhan membiarkan ilalang itu ada. Pasti Tuhan mempunyai rencana. Pasti Tuhan mempunyai hal yang baik di dalamnya. Namun mungkin kita belum menyadarinya. Tapi ini penting dan itu pasti baik. Nah, maka yang kita perlukan adalah kita ini belajar dari Tesalonika 5:21 yang bunyinya adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, jadi latihan rohaninya ketika kita hendak menajamkan kemampuan rohani kita untuk membeda-bedakan, maka kita ini perlu untuk berolahraga. Olahraga itu apa sih? Ya kalau kita supaya badan kita sehat, kita biasanya jalan, kita lari, kita pergi ke pantai, kita berolahraga dan sebagainya. Maka ketika kita ini ingin supaya rohani kita sehat, kita juga berolah rohani. Nah, olah rohani untuk hal ini dianjurkan sebagai berikut, karena ini sudah ada latihan doanya. Jadi latihan doanya sudah ada. Kenapa? Karena dalam gereja Katolik sudah ada tokoh-tokoh spiritual yang sudah mempelajari bagaimana teknik, trik, godaan-godaan setan. Itu sudah ada sudah ada manualnya, karena setan itu bisa dikenali sebenarnya. Nah, maka latihan rohaninya ini dari Tesalonika 5:21 ini dilakukan dalam waktu antara 10 menit sampai 15 menit. Dan jangan lebih dari itu. Jadi waktunya itu pendek sekali. Jadi hanya 10 menit atau 15 menit. Caranya begini caranya. Kita mulai dengan duduk yang tenang. Kita bisa terbantu dengan misalnya mendengarkan musik, atau menyalakan lilin, atau kadang-kadang kamarnya dimatikan lampunya lalu kita menyalakan lilin. Yang penting kita itu merasakan ketenangan. Jadi mulai yang ini dulu. Jadi kita mulai tenang. Dan sambil tenang itu bayangkan seperti Allah itu memandangmu. Bayangkan bahwa Allah yang sungguh mengasihi itu sementara menatapmu dengan pandangan yang penuh kasih. Dan kemudian kita menjadi tenang, menjadi damai. Yang kedua adalah melihat pengalaman hidup sehari ini. Jadi mulai dari bangun pagi, apa yang kamu lakukan, sampai saat latihan 2 itu. Jadi kamu hanya melihat saja, dan ketika melihat, kita tidak perlu mengadili. Jadi tidak melalui dia mengatakan, saya salah, saya dosa, nggak perlu. Kita melihat diri kita, seakan-akan kita itu melihat orang lain. Jadi kita itu menonton diri kita. Jadi kita melihat diri kita dari bangun pagi sampai sekarang ini. Kita hanya melihat saja. Dan dengan melihat, maka kita ini akan bisa melihat, siapa sih yang memimpin saya? Saya dipimpin oleh roh yang mana? Apa yang membuatku menjadi seperti ini? Apa yang mendrive hidup saya? Seperti itu. Dan kemudian, melihat pengalaman hidup ini ada 2 cara. Cara yang lebih baik adalah bukan dari pagi sampai sekarang, tetapi dibalik. Saya lagi apa hari ini? Saya sekarang lagi doa. Sebelum ini saya buat apa? Saya melakukan ini. Sebelum ini saya buat apa? Jadi justru dihitung mundur. Karena dengan mundur begitu, kita seringkali ketemu dengan akar-akar yang mendorong tindakan kita. Misalnya ketika tadi kita punya pengalaman marah dengan istri misalnya. Kenapa saya marah? Ternyata saya begini. Kenapa saya begini? Ternyata di kantor begini.
Kenapa begini? Karena begini. Jadi kita itu melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi tanpa mengadili. Jadi kita hanya melihat di hadapan Tuhan apa yang sudah terjadi. Dan ketika sudah kita selesai, maka kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga adalah wawan hati atas pengalaman hari itu. Jadi kita berdoa kepada Tuhan berdasarkan pengalaman hidup hari ini. Itu bisa berarti syukur. Kita bersyukur karena Tuhan ternyata memberikan hal yang baik pada hari ini. Bisa juga mohon ampun kalau kita ternyata membuat kekeliruan. Bisa juga sebuah aklamasi atau sebuah seruan. Terpujilah Engkau Tuhan. Atau kemudian kita bermazmur dari kitab suci. Jadi wawan hati itu adalah ekspresi kita atas pengalaman hari itu. Dan kemudian ditutup dengan doa Bapa kami. Nah, latihan pendek ini, ketika kita ini lakukan dengan tekun sebagai latihan rohani harian, maka kita ini lama-lama akan dua hal berkembang dalam diri kita. Yang pertama adalah kita ini akan menjadi semakin peka. Jadi kita bisa mendengarkan bimbingan Tuhan more sensitif. Jadi kita itu menjadi more sensitif terhadap sentuhan-sentuhan Roh Kudus dalam diri kita. Dan yang kedua adalah more atentif. Jadi kita menjadi gampang berkonsentrasi untuk mendengarkan suara Tuhan dalam diri kita. Maka para saudara, ini membutuhkan latihan. Latihan yang pendek, tetapi ini sungguh penting. Sehingga kemudian kita bisa membeda-bedakan manakah yang menjadi tuntunan Roh Kudus, manakah yang menjadi atau yang seperti ilalang yang menyeruput Roh Allah dalam diri kita. Nah, dengan begitu kemudian kita bisa mengenali diri kita menjadi lebih mendalam. Kita juga menjadi lebih menjadi lebih baik dalam hidup. Oh ya, para saudara, kalau Anda suka latihan rohani ini, latihan rohani yang sederhana ini, bahayanya apa? Bahayanya adalah Anda itu menjadi pribadi yang sederhana. Anda tidak lagi mempunyai banyak keinginan. Keinginannya hanya satu, yaitu ingin untuk mengabdi Tuhan lewat sesama. Kenapa? Karena ketika kita itu menyadari gerakan-gerakan rohani kita, maka kemudian kita ini tidak lagi menyukai dunia-dunia sensasional. Kita lebih suka hal yang lebih dalam diri kita, yaitu kedamaian itu sendiri, yaitu ketenangan itu sendiri. Dan kemudian kita bisa membaca, kita bisa membaca. Misalnya gini, misalnya ketika engkau latihan rohani tadi, salah satu pengalamannya adalah hari ini saya meminum anggur lebih banyak. Biasanya cuma sedikit, kali ini sampai 2 gelas. Loh, kenapa? Oh, karena sebelumnya tadi saya ada problem. Kenapa ada problem? Oh, tadi saya ada kelalaian. Kenapa ada kelalaian? Oh, karena saya begini. Jadi kita melihat akarnya. Dan ketika kita melihat pola dalam diri kita, dan kita menerimanya, maka hidup kita itu menjadi semakin sederhana. Hati kita menjadi semakin murni, hati kita menjadi semakin sederhana, tidak begitu lagi banyak keinginan-keinginan yang tidak suci, dan kemudian hanya satu yang kita inginkan, yaitu kita itu ingin untuk melayani Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Baik, para saudara, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya dan sebagainya, mungkin baik supaya saya bisa menjelaskan apa yang mungkin yang saya pikir jelas, tapi mungkin bagi Anda belum jelas. Silakan. Romo, saya mau tanya ya, Romo. Tadi Romo menjelaskan bahwa simbol dari iblis itu asap dan api. Asap dan api, ya. Simbol dari Roh Kudus kan juga api. Jadi cara membedakannya simbol yang dari Roh Kudus dan setan itu bagaimana? Gini, jadi kalau simbol dari Roh Kudus itu adalah api yang bening, semak yang terbakar,
yang walaupun terbakar tetapi tidak ada asapnya. Tetapi simbol dari setan adalah apinya itu nggak begitu kelihatan. Apinya itu hitam. Jadi hitam. Dan kemudian dia itu menggelapkan. Jadi menggelapkan. Karena apa? Karena memang agenda dari setan adalah mengacaukan, menggelapkan, menipu, sehingga kita itu menjadi salah arah. Jadi beda sekali, hampir kebalikan. Walaupun sama-sama api, tetapi ini api yang hitam. Jadi bayangkan gini loh, bayangkan seperti kalau ada kebakaran, dan yang terbakar itu adalah gudang dari solar misalnya. Asapnya kan hitam sekali kan, ya, seperti itu. Jadi asapnya itu beda sekali. Beda sekali dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu apinya itu bening. Apinya itu tidak membakar. Apinya itu dan itu disimbolkan dengan lilin yang, kan ada lilin yang mahal kan, lilin yang bagus itu kan begitu. Jadi lilinnya itu tenang sekali dan tidak ada asapnya, nggak ada asapnya. Karena itu memang simbol seperti Roh Kudus sendiri. Tetapi api di sini adalah api yang hitam, yang penuh dengan asap, yang membuat kita itu menjadi sesak dan kemudian membuat kita itu menjadi tidak mengerti arah lagi. Baik, Romo. Ini ada pertanyaan, bagaimana mendapatkan roh hikmat atau memperoleh roh hikmat? Gimana nih? Gimana caranya? Oke, di dalam spiritualitas Kristiani, Gimana nih? sebenarnya Cat ya? Gimana? Sebenarnya di dalam dunia spiritualitas, sebenarnya Tuhan itu tidak beli kasih. Ya. Jadi jangan membayangkan bahwa untuk Bapak Paus roh itu dicurahkan secara berlimpah. Untuk kita orang biasa ini Tuhan memberikan secara kecil-kecilan. Enggak seperti itu. Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan memberikan rohnya itu sama. Jadi rohnya itu diberikan sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, masalahnya bukan itu, tapi masalahnya adalah apakah kita ini berhadapan dengan roh Allah yang diberikan kepada kita. Apakah kita itu bisa more sensitif? Dan yang kedua, apakah kita bisa more attentive? Itulah masalahnya. Jadi kalau kita itu menjadi semakin sensitif, kita bisa merasakan. Karena apa? Karena sentuhan Roh Kudus itu seringkali itu sangat lembut. Dia itu seperti angin sepoi-sepoi. Ingat bukan yang dikatakan oleh seorang nabi? Ada angin badai, Tuhan tidak ada di situ. Tetapi Tuhan ada di angin yang lembut. Jadi roh Allah itu bisa kita temukan kalau kita itu mengolah diri kita. Sehingga kita itu menjadi semakin more sensitif. Dan yang kedua itu kita menjadi more attentive dari roh Allah itu. Ada lagi pertanyaan, bagaimana jika setelah berdiscernment mengambil keputusan, ternyata setelah itu salah atau gagal? Apakah discernment-nya salah? Baik, Pak Saudara, discernment itu memang bisa salah. Jadi makanya discernment untuk mengambil keputusan itu agak berbeda lagi. Ini tidak saya ajarkan di sini. Saya tidak bicara tentang bagaimana caranya, karena itu ada caranya dan metodenya. Metodenya begini, para saudara. Discernment itu kita lakukan kalau kita hendak membuat keputusan-keputusan yang besar. Misalnya, saya ingin menikah atau menjadi seorang imam. Nah, ini kita memerlukan discernment. Saya ingin bekerja di Indonesia atau bekerja di Australia. Jadi ketika kita mempunyai pilihan, nah maka kemudian kita ini kemudian discernment. Dan discernment itu dasarnya adalah kita ini lebih bahagia kalau kita itu mengikuti roh Tuhan dalam diri kita. Nah maka kemudian caranya adalah kita itu membuat tulisan gitu. Sebelah kiri pro, sebelah kanannya kontra. Pro itu artinya hal baik apa yang bisa saya terima
ketika saya mengambil keputusan ini. Itu namanya pro. Lalu kemudian kontra artinya sesuatu yang sebagai konsekuensinya apa. Nah, dan kemudian kita serahkan kepada Tuhan dalam doa, dan nanti Tuhan itu akan memberikan kehendaknya kepada kita lewat hati kita. Yaitu kita itu seperti mempunyai sebuah kepastian. Ini yang kita akan tempuh. Nah, namun sebagai manusia, karena kelemahan-kelemahan manusiawi kita seringkali mengalami kekeliruan. Nah, bagaimana kalau kita keliru? Nah, kalau kita keliru seperti ini. Ini saya bayangkan begini. Ada satu contoh yang untuk saya bagus sekali untuk menerangkan ini. Baru-baru ini, saya punya teman yang dia jatuh dari sepeda. Dan dia jatuh dari sepeda karena apa? Karena dia itu belajar jumping, tapi sudah malam, karena waktu itu winter, kan terjadinya kan bulan-bulan Juli. Kira-kira waktu itu masih dalam suasana winter, bukan? Dan winter itu kan gelapnya cepat. Dan kemudian teman saya itu bilang gini sama saya, ini sudah kehendak Tuhan kalau bahwa saya jatuh. Saya mengatakan, enggak, saya bilang. Tuhan tidak pernah menghendaki kamu jatuh. Tuhan tidak menghendaki hal yang buruk terjadi dalam diri. Tuhan menghendaki hal yang baik terjadi dalam diri. Nah, kenapa kamu bisa jatuh dari sepeda? Ada banyak hal. Yang pertama adalah kelemahan-kelemahan manusiawi. Misalnya begini, misalnya karena kita itu mempunyai unfinished business. Artinya keinginan-keinginan masa kecil dulu yang belum kesampaian. Misalnya, saya itu dulu pengen sekali naik sepeda motor dari Jakarta sampai Magelang. Itu namanya unfinished business. Sesuatu yang saya inginkan tapi belum terjadi. Dan kemudian ketika saya melakukan itu, saya naik sepeda motor dari Jakarta sampai ke Magelang. Teguran itu diberikan pada saya lewat teman pastor. Ada teman pastor yang saya temui di daerah Cirebon. Dan dia mengatakan begini, kamu itu loh, umurmu sudah 48 tahun. Waktu itu saya 48 tahun waktu itu. Kok bisa-bisanya naik sepeda motor? Itu kan berarti kamu itu tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan yang tidak teratur. Mestinya kalau kamu sudah umur 48 ya jangan lagi lah naik kereta api atau naik apa gitu. Tapi jangan naik sepeda motor. Nah, itu namanya unfinished business. Nah, namun walaupun kita itu keliru di dalam mengambil keputusan, Tuhan itu begitu baik. Tuhan tidak menghendaki kamu jatuh. Namun karena keputusanmu sendiri, kamu terjatuh. Teman saya itu secara kebetulan sekali, dia berjumpa dengan anaknya temannya. Jadi anak-anak temannya yang juga bermain sepeda-sepeda itu. Sehingga kemudian dia bisa ditolong, dia dibawa ke rumah sakit, dia bisa dioperasi. Sepertinya semuanya itu serba kebetulan. Tapi sekali lagi, apakah Tuhan menghendaki kamu jatuh? Oh tidak. Tuhan tidak pernah menghendaki kamu jatuh. Tuhan menghendaki hal yang baik pada dirimu. Tapi kita, seringkali dalam kehidupan kita itu gagal untuk sensitif, gagal untuk atentif terhadap bimbingan Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah, dan itulah hebatnya Tuhan, para saudara. Hebatnya Tuhan adalah, walaupun kita ini mengambil keputusan yang keliru, tetapi kekeliruan kita itu masih bisa dipakai Tuhan untuk memberikan rahmat-Nya kepada kita. Itulah hebatnya Tuhan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh sains atau teknologi. Dalam teknologi, sekali kita membuat keliru, ya keliru. Gitu. Tapi tidak bagi Tuhan. Tuhan seringkali memakai kelemahan kita, memakai kekeliruan kita, justru untuk hal-hal yang baik. Nah, itu Tuhan itu hebat sekali Tuhan itu. Nah, namun walaupun begitu, jangan sengaja salah. Jangan sengaja salah. Kalau jangan sengaja supaya apa? Supaya kalau kita sengaja salah, itu namanya kita itu memang sengaja untuk melawan. Tetapi kita itu nggak usah sengaja saja sudah sering kali salah. Jadi kesalahan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Namun itulah hebatnya Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Walaupun kita ini sudah salah, tetapi Tuhan selalu memberikan hal yang maksimal dari kekeliruan kita itu. Misalnya contoh lain begini contohnya. Anda sekarang tinggal di Australia.
Apakah Anda yakin bahwa itu kehendak Tuhan? Siapa tahu Tuhan sebenarnya ingin kamu itu tinggal di Indonesia. Dan ketika kamu tinggal di Indonesia, kamu akan makin lebih sejahtera dan kamu lebih bahagia. Tapi kamu memilih tinggal di Australia. Nah, misalnya itu artinya ya belum tentu juga. Misalnya keputusanmu tinggal di Australia itu keliru. Sebenarnya Tuhan menghendaki kamu tinggal di Indonesia. Maka Tuhan di dalam kekeliruanmu, Tuhan itu masih memberikan berkat dan rahmat-Nya. Sehingga kemudian tinggal di Australia ini juga bisa menjadi kesempatan yang baru bagimu. Sehingga kemudian anak-anakmu mendapat pendidikan lebih baik, dan sebagainya. Jadi itulah kehebatan Tuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Yaitu walaupun kita itu salah, tetapi kesalahan kita itu, walaupun itu tidak dikehendaki Tuhan, Tuhan benci dengan dosa dan kesalahan kita, tapi seringkali Tuhan masih memakai kelemahan-kelemahan pribadi kita itu untuk hal-hal yang baik. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang begitu penuh kasih kepada kita. Ada pertanyaan lagi nih, Mo. Ketika mimpi tentang loto, terus beli loto, itu discernment bukan, Mo? Tentu saja itu bukan discernment. Discernment itu artinya kita itu mencoba untuk melihat gerakan-gerakan roh dalam diri kita. Nah, mimpi membeli loto itu menjadi discernment kalau kita misalnya begini. Oh, dalam hatiku saya merasakan ada gerakan, ada suara dalam diri saya supaya mengajak saya untuk membeli loto. Nah, membeli loto itu dari mana? Dari Tuhan atau dari hal yang bukan Tuhan? Nah, itulah discernment-nya di situ. Jadi discernment-nya itu bukan Tuhan ingin supaya saya membeli. Itu bisa dua-duanya gitu. Bisa dua-duanya. Cuman discernment artinya kita itu bisa membeda-bedakan. Oh, membeli loto saya itu kenapa? Roh mana yang memimpin saya sehingga saya bisa saya melakukan hal itu. Nah, itulah discernment. Gitu. Jadi discernment itu lebih kita itu membeda-bedakan. Kita itu kemudian melihat diri kita dan kemudian kita dapat mengerti. Oh, ternyata saya itu membeli loto karena saya ada mimpi menjadi orang kaya. Saya ingin jadi orang kaya. Oh, begitu toh. Jadi aku tuh pengen kaya toh. Nah, itu namanya discernment seperti itu gitu. Lalu kemudian discernment selanjutnya adalah kira-kira saya sudah berapa lama ya? Berapa banyak uang yang saya habiskan ya? Gitu. Nah, itu namanya discernment. Discernment seperti itu. Jadi kita melihat diri kita, membaca diri kita, dan sebagainya. Baik, ada lagi nih, Mo. Kadang-kadang dalam mengambil keputusan bingung antara mengandalkan Tuhan atau mencobai Tuhan. Bagaimana membedakannya? Oke, baik. Wah, ini pertanyaan ini susah ini. Tapi ini pertanyaan yang bagus ini. Yaitu kita itu mencobai Tuhan. Kadang-kadang kita itu mencobai Tuhan. Gitu. Nah, sebenarnya term dari mencobai Tuhan adalah kalau kita itu tahu ini mungkin tidak berkenan pada hari Tuhan, tapi kita ini tetap melakukannya. Nah, itu namanya mencobai Tuhan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita itu mencobai Tuhan itu kadang-kadang kita itu mengerti, tetapi kita itu seringkali susah untuk mengerti, gitu. Tidak mau untuk mengerti gitu. Nah, gini loh, contoh lain gini loh. Salah satu yang sering saya tuduh sebagai mencobai Tuhan itu ada seseorang yang bimbingan rohani dengan saya. Bimbingan rohani udah lama sekali. Beliau itu bimbingan rohani dengan saya sudah dari tahun 2000. Udah lama sekali. Sejak kami masih muda, dia sudah bimbingan dengan saya gitu. Dan dia itu seorang notaris. Dan seringkali dia tahu dengan discernment-nya bahwa kalau saya memutuskan ini, saya ini bisa dalam keadaan bahaya. Kenapa? Karena setiap keputusan yang kita lakukan, itu ada dampaknya. Nah, seringkali dalam bimbingan, dia selalu bicara tentang keputusan-keputusannya. Nah, namun, walaupun dia mendengarkan suara dalam dirinya, jangan lakukan ini. Kalau ini dilakukan, ini bisa keliru. Dan kalau seorang notaris keliru, konsekuensi hukumnya bisa menyusuli. Nanti bisa membuat dia mengalami kesulitan.
bisa membuat karyawannya juga mengalami kesulitan, dan sebagainya. Nah, namun kemudian dia mengatakan begini, Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu menjaga saya. Dia selalu ngomong dalam bahasa Jawa, Gusti wis noto, Tuhan sudah mengaturnya. Tuhan akan mengaturnya, saya pasti selamat. Nah, itulah yang namanya mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu artinya kita tahu gitu dalam di dalam doa, di dalam ini kita tahu bahwa ini bisa berbahaya gitu. Tetapi kita itu sengaja karena kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita, lalu walaupun ini keliru, tetapi kita mengatakan nanti Tuhan akan mengatur. Ini namanya mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu seringkali ya seperti itu, mencobai Tuhan. Nah, ketika kita ini terbiasa dengan discernment, terbiasa dengan menguji keputusan-keputusan kita, maka kita ini akan bisa membaca dengan cepat hal-hal seperti itu. Discernment itu juga termasuk kalau kita ingin membeli barang. Misalnya kita ingin membeli rumah, atau kita ingin menyewakan rumah, atau kita mau investasi. Nah, itu kita kadang-kadang tetap memerlukan discernment juga. Nah, makanya para saudara, ada rahasia yang banyak umat tidak tahu. Dari mana gereja Katolik dapat uang? Gereja Katolik dapat uang karena dari investasi. Dan banyak uskup-uskup kita itu pintar sekali investasi. Mereka itu kalau beli saham, beli apa itu, mereka selalu sahamnya baik gitu. Jarang rugi. Kenapa? Karena mereka itu pintar discernment. Mereka pintar membaca hati. Jadi mereka itu bisa melihat ketika dia tergoda untuk membeli, dia bisa menyadari itu. Sehingga kemudian dia lebih dipandu dengan akal sehatnya. Seperti itu. Salah satu uskup yang pintar sekali bermain saham adalah Monsinyur Sunarko, yang dulu uskup di Purwokerto. Dia dia pintar sekali. Kenapa? Karena dia adalah orang yang discern. Dia orang yang sangat diskursif ini. Dia bisa membeda-bedakan apa yang ada dalam diri. Sehingga ketika dia memutuskan membeli sesuatu, dia selalu dalam keadaan yang baik. Jadi discernment itu diperlukan juga dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, terutama ketika kita itu mengambil keputusan. Maka seringkali orang-orang yang terbiasa discernment, seringkali mereka itu bertanya begini, kamu mutusin ini, roh apa yang memimpinmu? Mereka selalu bilang begitu. Kamu dipimpin oleh roh yang mana? Kadang-kadang mereka bertanya begitu. Baik, itu para saudara, terima kasih. Ada pertanyaan terakhir ya, Mo ya. Untuk memulai discernment itu gimana, Mo? Aku belum pernah soalnya. Ini pertanyaan terakhir, Mo. Oh, mudah sekali, mudah sekali. Jadi discernment itu ada latihannya. Jadi nggak mungkin kita ini menjadi orang yang diskursif artinya orang yang yang terbiasa, karena dia terbiasa membeda-bedakan. Dia bisa membaca hatinya dengan gampang sekali. Dia tahu kalau dia lagi iri, dia tahu kalau dia lagi lagi marah, dia tahu kalau dia lagi pengen mendapat kekayaan, dia tahu kalau dia pengen dapat keuntungan itu. Dia bisa membaca hatinya gitu. Nah, itu adalah proses panjang, itu proses yang panjang sekali, buah dari latihan. Dan latihannya itu adalah mulai dari latihan 10 menit tadi. Yaitu melatih hanya duduk tenang. Lalu melihat apa yang kamu lakukan hari ini. Dari bangun tidur sampai sekarang ini. Buat apa? Dilihat saja, diingat saja, tanpa mengadili. Nah, di situ kemudian kita akan melihat gerak-gerak apa yang kamu lakukan, yang mendorong apa. Nah, disitulah latihannya seperti itu. Jadi, discernment adalah sebuah proses latihan yang sederhana, tetapi latihan sederhana itu nanti lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Nah, bagus sekali kalau kita sebelum tidur malam, kita melihat kita itu melihat pengalaman harian. Nah, namun para saudara, anehnya, latihan discernment ini, itu yang namanya examen conscientiae namanya dalam bahasa Latinnya, atau examination of conscience. Artinya kita itu menguji kesadaran kita, menguji conscience kita. Latihan sederhana sekali, tetapi sulitnya luar biasa. Sulitnya itu bukan apa? Sulitnya itu kalau kita sudah mulai, malesnya luar biasa. Kenapa males? Roh jahat tidak suka.
Jadi discernment adalah eksamen conscientiae atau belajar untuk discernment itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita itu suka untuk berlatih ini, Anda akan makin dekat dengan Tuhan. Dan setan tidak suka. Makanya kalau nggak percaya, coba mulai dari sekarang misalnya 10 menit latihan eksamen conscientiae. Besok Anda sudah akan tergodai. Minggunya lagi malesnya luar biasa. Jadi kenapa males? Karena roh jahat tidak suka. Karena apa? Karena ketika kita itu latihan yang sederhana ini membuat kita itu menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Dan roh jahat tidak suka. Makanya seringkali godaannya itu luar biasa besar. Namun latihannya begitu, latihannya hanya ya sederhana. Ini adalah bentuk doa eksamen conscientiae ini adalah salah satu dari kekayaan gereja. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun sejak gereja Katolik ada. Jadi latihan rohani discernment itu sudah ada. Nah, sekarang ini yang saya sedih adalah banyak orang Katolik tidak menyadari kekayaan. Ini adalah kekayaan gereja. Nah, sekarang ini justru kata-kata discernment dan sebagainya itu dipakai dalam politik. Misalnya ketika Ahok waktu dia jadi gubernur Jakarta. Sebelum dia buat keputusan, dia selalu membuat diskresi dulu. Diskresi itu adalah latihan rohaninya orang Katolik. Justru dipakai di dalam dunia politik. Dan orang yang membuat diskresi, artinya ketika dia menjadi pemimpin, dia membuat diskresi, apa yang dia lakukan itu baik. Pak Jokowi juga, dia juga membuat diskresi. Diskresi itu artinya membeda-bedakan, lalu memilih yang paling baik. Ini juga dilakukan di dalam dunia politik. Sayang kalau kita sebagai orang Katolik yang mempunyai latihan rohani ini justru melupakannya. Justru orang-orang politik yang malah memakainya sebagai cara di dalam memimpin. Ini padahal ini adalah latihan ini adalah justru berbasis pada kekatolikan. Ya, baik. Terima kasih Romo untuk firman dan pengajarannya yang sangat indah dan memperluas pengetahuan kita tentang discernment agar hidup kita biar dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Baik teman-teman, Romo bisa share screen-nya, bisa di itu, Mo? Oke, ya. Ya. Caranya gimana ya? Caranya stop share. Iya. Baik, selanjutnya acara persembahan. Ya, baik. Boleh ditransfer di nomor rekening yang tertera dengan memberikan reference PDKK. Mempermudah bisa di-foto. Baik, sudah difoto. Pengumuman hari ini persekutuan doa terakhir kita di tahun 2021. CIC Campbelltown merencanakan akan mengadakan acara piknik bersama. Untuk informasi selanjutnya, waktu dan tempat nanti akan kami umumkan lewat WhatsApp group. Untuk acara CIC di bulan November, kita bisa bergabung melalui retreat pranatal. Diharapkan teman-teman bisa ikut join dengan biaya pendaftaran $10. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat di brosur. Atau bisa difoto juga. Nanti doa dan berkat penutup oleh Romo Suroto. Silakan, Mo. Saudara, mari kita hening sebentar dan mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal lewat pribadi Tuhan Yesus,
Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami ingin menjadi murid-murid-Mu yang lebih setia lagi, supaya kami dapat mencintai Engkau secara lebih mendalam, mengabdi-Mu secara lebih bersungguh-sungguh, mengikuti-Mu secara lebih mendekat. Dan di dalam hal ini, kami perlu berlatih untuk membedakan apa yang membuat kami menjadi semakin jauh daripada-Mu. Tuhan, ajarilah kami supaya kami dapat membaca hati kami, sehingga kami dapat melihat motif yang ada dalam diri kami. Karena ketika kami dapat selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, hidup kami justru diliputi dengan banyak keindahan, dengan damai, kebahagiaan, dan sukacita. Tuhan, terima kasih atas keindahan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami ini. Berkatilah komunitas CIC Campbelltown yang kami sayangi. Semoga di dalam wadah CIC Campbelltown ini, Engkau senantiasa memimpin kami, memberkati kami, sehingga kami merasakan damai, kegembiraan, sukacita, sehingga kelompok kami ini menjadi sumber kegembiraan bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Jauhkanlah keluarga kami dari mara bahaya, sertailah kami dengan berkat-Mu. Pak Saudara, mari sekarang kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga para saudara sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih atas firman yang sungguh luar biasa. Kita percaya bahwa setiap kita telah diberkati dan kita telah mendengarkan firman yang luar biasa dari Romo. Mari kita tutup persekutuan doa malam ini dengan lagu pujian kepada Bunda Maria. Kita angkat lagu ini dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh iman, penuh sukacita. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, Bunda Maria, perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih, tiada tercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave Maria.
selanjutnya. Tuhan memberkati. God bless you all. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih Terima kasih Romo. Romo. Terima kasih Thank you, Romo. Pak Irwan. Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo, Gina. terima kasih. Terima kasih Stefanus. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Good Hai night. Lani. kasih, Romo. Lani, terima kasih. Apa Salam kabar? untuk yang lain. Terima kasih Romo. Ada yang lagi nyuci piring. Oke, Ayo, good Ding. night. Ya, Terima terima kasih, kasih Dini. Romo. Terima kasih. Ya, selamat malam. Malam, malam. Ya. Selamat malam. Sampai ketemu live Romo. Sampai ketemu live ya, tanggal Ya. 14 ya, 14. Ya, 14 ya. kan ya besok ada 14. 14 November. besok Hmm. ada misa kan? Hari Minggu ada misa kan? Kita masih online. Saya masih online. Online. Ya. Masih Oke. online. Lalu tanggal 14 ada pembaptisan, habis misa ada pembaptisan. Siap Romo, siap. Ya, ya. Terima kasih Oke, Romo. terima kasih, terima kasih. Oke, good Selamat night. malam. Oke, good Terima night kasih. semua. Good night. Bye. Bye. Good night all. Ini ada Lianti Lukmantara.